Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar sebagai syarahnya yaitu Tausyih. Yang malam ini kajian kita sampai pada halaman 223. Di halaman 223 di baris yang paling atas ada kalimat wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan hadir di majlis taklim azam, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisabati Rasulillah, berkati mu'alif hadzal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan. 223. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Dan fardu puasa itu
Arba'atu asya'a ialah 4 perkara. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa syarat sahnya puasa itu juga ada 4, fardunya puasa ternyata juga ada 4. Jumlahnya sama 4. Namun entah masih ingat atau sudah lupa apa yang pernah saya sampaikan. Apa bedanya syarat dengan fardu? Jumlahnya sama-sama 4. Syarat wajib puasa ada arba'atu asya'a, fardunya puasa ada arba'atu asya'a, sama-sama arba'atu asya'a. Cuman ingatkah bapak-bapak membedakan apa yang dimaksud dengan syarat, apa yang dimaksud dengan fardu? Masih ingat? Masih? Lupa? Penyegaran, ingat kembali ya. Padahal ini berkali-kali disampaikan. Syarat adalah ma wajaba wastamaro. Sesuatu yang wajib dan istamaro harus tetap adanya selama melaksanakan ibadah tersebut. Contohnya, syarat sahnya sholat itu harus punya wudu. Nah, wudu itu wajib hukumnya untuk sholat. Dan wudu itu wajib dipertahankan selama sholat. Wastamaro. Tidak sah sholatnya kalau sebelum selesai sholat wudunya sudah batal. Kena syarat harus istamaro. Berbeda dengan fardu. Fardu sholat adalah sujud. Yang namanya fardu ma wajaba wan qota'ah. Sesuatu yang wajib tapi in qota'ah terputus kadang-kadang saja. Contoh di dalam sholat adalah fardu sholat sujud. Apakah sholat itu dari mulai sholat sampai selesai sujud saja? Tidak. Karena sholat kadang-kadang ruku, kadang-kadang sujud, kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri, dan lain sebagainya. Tidak selamanya sujud. Nah, itu yang dimaksud dengan fardu ma wajaba wan qota'ah. Sesuatu yang wajib tapi terkadang saja. Atau agak panjangan yang namanya syarat, huwa kharijun anil mahiyah yusaddaqu 'alaiha wa 'ala ghairiha. Itu syarat. Arti syarat adalah kharijun anil mahiyah, keluar dari lingkaran sholat. Karena wudu dilakukannya sebelum masuk sholat. Keluar dari lingkaran sholat, bukan termasuk sholat. Yusaddaqu 'alaiha, dibenarkan adanya wudu untuk sholat, karena sholat dianggap tidak benar kalau tidak ada wudu. Tetapi juga wa 'ala ghairiha, wudu itu tidak cuman untuk sholat dibenarkannya, tetapi 'ala ghairiha, selain sholat juga harus ada wudu. Contohnya tawaf harus punya wudu, memegang Al-Quran harus punya wudu, membawa Al-Quran itu juga harus punya wudu. Itu yang disebut syarat.
di luar lingkup sholat, dibenarkan adanya di dalam sholat, dan dibenarkan adanya di luar sholat. Itu syarat. Sedangkan fardu ma dakhala fil mahiyah, yaitu fardu sesuatu yang masuk ke dalam ke dalam lingkaran sholat. Seperti sujud tadi, karena sujud itu adanya di dalam sholat. Setelah usolli baru Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, adanya di dalam sholat. Dakhala fil mahiyah. Yusaddaqu 'alaiha, dibenarkan adanya sujud itu di dalam sholat, karena kalau sholat tidak ada sujudnya itu tidak sah. La ala ghairiha, tapi tidak dibenarkan adanya sujud di luar sholat, karena untuk tawaf tidak ada sujudnya, membaca Quran tidak ada sujudnya, membawa Quran tidak ada sujudnya. Itu yang dimaksud dengan fardu. Dakhala fil mahiyah yusaddaqu 'alaiha la ala ghairiha. Tapi syarat kharaja 'anil mahiyah yusaddaqu 'alaiha wa 'ala ghairiha. Itu bedanya. Nah, termasuk fardu shaum itu, fardu puasa itu ada 4, itu sudah masuk dalam lingkaran sholat, lingkaran puasa. Prakteknya sesudah lewat niat. Apa di antara 4 itu? Ahaduha an-niyatu, salah satunya ialah niat puasa bil qalbi, di dalam hati. Niat puasa bil qalbi, di dalam hati. Di dalam hati mengatakan sejak saya puasa Ramadan besok. Tapi dilihat di syarahnya, di layarnya, wa yustahabu at-talaffudzu biha, dan disunahkan melafadzkan kepada niat. Walaupun niat itu cukup di hati sejak saya puasa besok, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sunnah melafadzkan niat di mulut dengan kalimat nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sunnah mengucapkan nawaitu shoma ghadin. 14 abad yang lalu Rasul sudah mengajarkan ini. Ternyata pelajaran ini bisa dibuktikan sekarang. Tahun ini saya punya pengalaman yang sesuai dengan ajaran Rasul yang ini, talafud, mengucapkan niat. Ketika saya ngutak-ngatik akun saya, kemudian untuk kembali kepada akun lama, saya dapat kode verifikasi dari pusat. Kode verifikasi yang biasa 6 digit, ketika saya masukin salah melulu. Tapi ketika saya bawa ke salah satu anak saya yang ahli di bidang HP, di bidang gadget, dibawa ke dia, itu cuma 1 kali nih masukin kode verifikasi langsung masuk. Kenapa langsung masuk? Karena dia ketika membaca kode verifikasi itu disebutkan angkanya 245678 umpamanya, disebutkan angkanya. Dengan disebutkan angkanya, ternyata ucapan mulut itu berbekas di hati, sehingga hati gampang mengingatnya kalau sudah diucapkan oleh mulut. Nah, ternyata buktinya sekarang apa yang dianjurkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, 1447 yang lalu, itu ternyata bukti sekarang. Kode verifikasi kalau nggak disebutin oleh mulut biasanya cepat lupa kalau cuman di hati. Maka untuk supaya tidak gampang lupa, sebutkan di mulut, baru insya Allah nanti nyambung ke hati. Itulah yusa'idul lisanu
Kalau di kitab lain liusaidal lisanu al-qalba, supaya lidah itu, supaya mulut itu menolong ingatan hati dengan disebutkan. Fa in kana saumu fardhon, maka jika adanya puasa itu puasa fardu, ka Ramadana seperti bulan Ramadan, au nadhron atau puasa fardu nazar, fala budda min iqa'in niyati lailan, maka mesti mendatangkan niat itu di waktu malam. Dan kalau puasa yang kita lakukan itu puasa fardu seperti puasa Ramadan, au nadhron atau puasa nazar, au kifaratan atau puasa kifarat, au qadaan an Ramadan atau puasa qada dari bulan Ramadan tahun yang lalu, maka fala budda min iqa'in niyati lailan, niatnya mesti dilakukan di malam hari. Jam berapa? Walau min awwalil laili, walaupun awal malam, begitu maghrib buka sudah niat lagi untuk puasa sunnah besok, silahkan. Oleh karena itu walau nasyan niyata, kalau seseorang lupa akan niat lailan di waktu malam, malamnya lupa tidak niat, wa tala'al fajru, sampai muncul fajar, wa huwa nasin, dan orang itu dalam keadaan lupa tidak niat, maka lam yuhsab lahu dzalikal yaum, maka hari itu dia tidak terhitung puasa. Tetapi walaupun dia tidak terhitung puasa, lakin yajibu alal imsaku, wajib kepada orang tersebut menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini aturannya. Maka mestinya ada aturan. Orang yang makan siang hari itu tidak bisa sembarangan, walaupun dia tidak puasa. Kalau alasannya karena lupa niat, sebenarnya dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, alil imsak. Kenapa? Lihurmatil waktu, untuk menghormati waktunya bulan puasa. Ya, karena kadang-kadang mentang-mentang nggak puasa, mentang-mentang lupa niat, sampai berani petantang-petenteng di jalan makan dan minum dan lain sebagainya, yang padahal makanan yang dikonsumsinya, minuman yang dikonsumsinya itu hukumnya haram karena bertentangan dengan wajib. Wajib itu adadnya, kebalikannya adalah haram. Lihat lanjutnya di layar syarahnya. Wa yusannu, dan disunahkan, fi awali syahri, di awal bulan, malam pertama tarawih, kita disunahkan ayyan wiya sauma jami'ihi, niat puasa 1 bulan penuh dengan kalimat nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi. Kenapa? Karena ini pemahaman double. Wadzalika, dan kalimat tersebut yughni anta jadi dia fi kulli lailatan indal Imam Maliki, karena niat di awal bulan menurut Imam Malik itu tidak perlu diperbaharui niat setiap malam, cukup 1 kali niat untuk 1 bulan. Karena dicontohkan dengan sholat. Sholat itu ada yang 2 rakaat, seperti sholat subuh. Sholat itu juga ada yang 3 rakaat, seperti sholat maghrib. Ada yang 4 rakaat, seperti sholat isya. Apakah niatnya kita lakukan setiap rakaat? Tidak. Niatnya dilakukan di awal sholat saja.
Cukup di awal sholat untuk 4 rakaatnya cukup 1 kali niat. Itulah yang diadopsi oleh Imam Malik. Karena puasa itu 1 hari, puasa 2 hari, puasa 3 hari, sampai sebulan puasa itu begitu-begitu aja, maka tidak perlu diperbaharui niatnya. Cukup 1 kali niat, sebagaimana cukup 1 kali usolli untuk 4 rakaat, cukup 1 kali niat untuk 1 bulan Ramadan. Maka di sini yughni an tajdidiha, tidak perlu diperbaharui lagi fikulilayatin. Tetapi karena kita bukan madhab Imam Malik dan kita madhabnya Imam Syafi'i, maka apa kata Imam Syafi'i? Payusanu dzalika indana, maka disunahkan bagi kita melakukan niat menurut versi Imam Malik. Kenapa? Di annahu rubama nasyata bita, karena kadang-kadang kita lupa niat di malam hari, fi ba'dil laili, dalam suatu ketika, maka payaklidul Imam Malikan, maka kita boleh taklid kepada Imam Malik pada malam kita lupa niat. Silahkan. Karena kalau taklid Imam Syafi'i ketika lupa niat, ini nih, tidak sah puasanya. Tapi karena kita sudah melakukan taklid kepada Imam Malik di awal Ramadan sudah niat untuk 1 bulan, maka di malam-malam berikutnya seandainya terjadi lupa niat, maka kita tinggal kembali kepada niat Imam Malik yang untuk 1 bulan. Itu sah walaupun tidak niat lagi. Itu untungnya. Walayatabisatin, kalau dan tidak wajib melakukan niat di malam hari kalau fi naflis saum, kalau puasanya puasa sunnah. Itu perbedaan niat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa yajibu ta'yinu, dan wajib at-ta'yinu, menentukan puasa. Puasa yang kita lakukan ini puasa apa? Puasa Ramadan, maka harus disebutkan Ramadannya. Fi saumil fardi, dalam puasa fardu, ka Ramadana, seperti bulan Ramadan. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, maka Ramadannya harus disebutkan. Nah, itu sama godin an adai fardi syahri Ramadhani wa kifaratan, dan kifarat. Seandainya yang kita lakukan puasa kifarat, maka harus disebutkan kifaratnya. Nah, itu sama godin an kifaratin. Begitu juga ketika kita melaksanakan puasa qadha, nawaitu samagodin an qadha'i Ramadan, itu harus disebutkan qadha'nya. Wa akmalu niyatihi, dan yang lebih sempurnanya niat itu ayyakula syakhsu, ialah harus mengucapkan seseorang lailan di waktu malam, nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya niat saya puasa akan puasa pada hari besok menunaikan fardu bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Apalagi kalau mau ditambahin, dan kita juga suka mendengar ini, ditambahin silakan imanan wahtisaban. Walabdu Ramadan, adapun lapar Ramadan fi hadhil faqiyatah, dalam teori ini, dalam tutorial ini, majrurun bil idhafat, dijerkan karena mudhaf, Ramadhani hadhihi sanati. Itu yang pertama.
Wasani, dan yang kedua, fardunya puasa adalah al-imsaku, menahan diri. Menahan diri dari apa? Di syarahnya dijelaskan an arba'i khisalin, dari 4 faktor. Menahan diri an arba'i khisalin, dari 4 faktor. Al-awalu, yang pertama, al-imsaku, menahan diri anil ukli, jangan sampai melakukan makan. Wasyurbi, dan jangan sampai melakukan minum. Wa in qallal ma'kulu wal masyrub, walaupun yang dimakan dan yang diminum itu hanya sedikit saja, tidak boleh. Inda ta'ammudi, ketika faktanya disengaja, walaupun sedikit. Kenapa? Fa innal qalil, karena sesungguhnya makanan dan minuman yang sedikit, yubtilu sauma, itu tetap saja membatalkan puasa. Tetapi fa in akala, maka jika ia makan nasian, karena lupa, au jahilan, atau tidak tahu hukum, lam yuftirani, maka tidak batal puasanya. Lam yuftir, maka tidak batal puasa. Tapi kalau dengan keadaan lupa dia tiba-tiba makan, dalam keadaan lupa dia tiba-tiba minum, maka puasanya tidak batal. Wa in kasura dzalik, walaupun makannya banyak, tidak batal walaupun makannya banyak kalau dalam keadaan lupa. Itu pun lihat, in kana, kalau keberadaan orang itu al jahil ma'zuran, bodohnya bodoh ma'zur. Karena kebodohan itu ada yang dimaafkan oleh hukum, ada yang ditolerir oleh hukum, ada yang tidak ditolerir oleh hukum. Bagaimana yang ditolerir oleh hukum? Kalau kebodohannya itu in kana qariba ahdil islami, jika orang itu yang baru masuk agama Islam. Yang ditolerir itu adalah orang yang kafir, yang baru masuk agama Islam, belum tahu hukum. Tiba-tiba melakukan hal yang tidak tahu, maka bagi dia itu termasuk bodohnya jahilul ma'zur, bodohnya bodoh ma'dur. Au nasya'a, atau dia hidupnya, keluarganya, keberadaannya ba'idan anil ulama, jauh dari para ulama. Atau keberadaannya dia itu Islam sudah dari dulu, cuman di daerah dia jauh dari ilmunya ulama, semacam di Irian, semacam di suku Asmat, tidak ada pengajian dan lain sebagainya, sehingga dia tidak tahu hukum. Maka karena ketidaktahuan hukumnya itu masuk dalam kategori bodoh ma'zur. Tetapi wa illa, jika tidak demikian, arti wa illa, lihat di layar, ay wa illam yakun qariba ahdin, kalau saja orang itu Islamnya sudah terdahulu, dari tahun-tahun yang lalu juga sudah Islam,
walam yakun nasya'a ba'idan alil ulama, dan keberadaannya itu di kota besar, dekat dengan ulama, dekat dengan tokoh agama, dekat dengan pengajian ada di mana-mana. Seperti kita adanya di Jakarta, kalau mau ngaji setiap minggu ada pengajian. Jangankan di masyarakat, nyetel TV saja pagi-pagi habis subuh langsung ada pengajian. Tetapi melakukan hal yang bertentangan dengan agama, tidak ada bodoh makdur. Walaupun kita tidak tahu hukum. Kenapa tidak tahu hukum, tidak ada bodoh makdur? Karena bodohnya tidak ada alasan untuk bodoh. Karena pengajian sudah ada di mana-mana. Kitanya aja yang males. Maka jangan sekali-kali mengaku bodoh makdur kalau kita hidupnya sudah di kota metropolitan, karena semua pengajian tersedia. Wasalisu, dan yang ketiga yang tidak boleh dilakukan al-jima'u amdan, itu melakukan jima secara disengaja. Yang ketiga al-imsaku, menahan diri anil jima'i, dari melakukan jima. Fayabturu saumu bihi, kena batal puasa kalau melakukan jima amidan, dengan sengaja. Amal jima'u nasian, adapun jima karena lupa, fa'akal uklinasian, maka hukumnya seperti makan dalam keadaan lupa. Bi annahu la yuftiru wa in taqarrar jima'u wa kadza la yuftiru bil ikrah ma lam yakun zina, di annahu la yubahu bil ikrah. Warabi'u, dan yang keempat, kita harus menahan diri dari hal yang keempat, anta amudil qai'i, dari sengaja muntah. Tetapi falau ghalabahul qai'u, maka jika mengalahkan, mendesak kepadanya al-qai'u, muntah itu, lam yabtul saumuhu, maka tidak batal puasanya. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan puasa itu faktornya disengaja atau tidak. Batal puasa kalau faktornya disengaja, tetapi kalau faktornya tidak disengaja, maka puasanya tidak menjadi batal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kedepannya kita akan bahas hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk malam ini cukup sampai di sini, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.